warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, perkenalkan, nama saya Amirah Najla Az-Zahra, mahasiswi dari UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit pada hari ini? Gak ada? Udah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita semangat dan tenaga untuk bisa berkegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semua, ada yang tahu tujuan saya datang ke sini untuk apa? Gak ada ya? Udah pasti kalau ketemu kalian, itu salah satu tujuan saya juga. Cuman ada yang tahu tujuan utama saya datang ke sini untuk apa? Oh, gak ada yang tahu ya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyebarkan NEET assessment berupa daftar cek masalah. Ada yang pernah ngisi daftar cek masalah? Angket dari daftar cek masalah ada yang pernah mengisi? Belum pernah semuanya? Belum. Berarti di sini saya akan menjelaskan ya daftar cek masalah itu apa. Oke, didengarkan baik-baik. Siap? Siap. Oke, daftar cek masalah itu apa sih, Kak? Oke, daftar cek masalah adalah salah satu alat yang bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Seperti itu. Nah, kok Kak Amirah ngidentifikasi masalah kita sih? Buat apa, Kak? Kakak penasaran ya? Untuk apa, Kak? Misalkan pasti banyak pertanyaan di antara kalian, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalian tidak perlu khawatir. Saya di sini niatnya hanya membantu kalian untuk bisa memecahkan permasalahan yang kalian alami. Seperti itu. Karena dari data yang saya ambil sekarang, dari data yang saya dapatkan sekarang, saya akan mengelola datanya dan saya kembangkan menjadi suatu program. Nah, program ini yang bisa membantu kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian alami. Seperti itu. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, saya lanjut menjelaskan ya. Nah, dalam daftar cek masalah ini terdapat 10 aspek permasalahan nih teman-teman semua. Ya, 10 aspek permasalahan yang mana satu aspeknya ada 5 pernyataan. Seperti itu. Karena tadi kalian bilang belum ada yang pernah mengisi, nah di sini saya akan memberikan petunjuk cara pengisiannya seperti apa ya, teman-teman semua. Bisa didengarkan baik-baik? Bisa. Oke. Nanti saya akan memberikan angket masalah. Ya, saya akan memberikan satu persatu angket masalah ini kepada kalian. Nah, hal pertama yang perlu kalian isi adalah biodata diri. Yang pertama nama, yang kedua kelas, yang ketiga asal sekolah, yang keempat umur kalian, dan yang kelima tanggal pengisian. Ya, pada hari ini tanggalnya berapa, harinya apa, seperti itu. Paham? Untuk hal utama yang harus kalian isi? Paham? Oke, sekarang cara pengisiannya itu seperti apa sih, Kak? Oke, di sini terdapat, dan seperti yang tadi aku bilang, di angket masalah ini terdapat 10 aspek permasalahan, teman-teman semua nih ya. Ada 10 aspek permasalahan. Yang pertama itu ada aspek kesehatan, yang kedua ada keadaan ekonomi, yang ketiga ada kehidupan keluarga, yang keempat ada agama dan moral, yang kelima ada rekreasi dan hobi, yang keenam ada hubungan pribadi, yang ketujuh ada kehidupan sosial, yang kedelapan ada masalah remaja, yang kesembilan ada kebiasaan belajar, dan yang kesepuluh ada masa depan dan cita-cita kalian. Oke, nah kita bahas di satu aspek permasalahan aja ya, yaitu aspek kesehatan. Di satu aspek kesehatan ini, ya aspek pertama yaitu kesehatan, terdapat 5 pernyataan. Ya, cara pengisiannya seperti apa, Kak? Kalian baca item pernyataan nomor 1, yaitu saya memiliki penglihatan yang kurang jelas. Nah, ketika kalian merasa bahwa kalian memiliki penglihatan yang kurang jelas, seperti saya, nah, kalian bisa checklist
Akan tetapi kalau semisal kalian tidak merasa, oh penglihatan aku bagus kok, itu bisa kalian lewatin ke pernyataan selanjutnya. Jadi nggak perlu kalian centang. Nah, yang perlu kalian ketahui, pernyataan di sini bukan dijawab benar atau salah, tapi ya atau tidak. Kalau iya kalian checklist, kalau tidak kalian bisa lewatin ke pernyataan selanjutnya. Ya, kalau kalian merasa bahwa masalah itu ada dalam diri kalian, bisa kalian checklist. Kalau itu tidak, berarti bisa kalian lewatin ke permasalahan selanjutnya. Misalkan kalau tidak, di item pernyataan nomor 2, saya sering merasa lelah dan tidak bersemangat. Oh, saya merasa nih. Itu bisa kalian checklist. Nah, kakak, kalau semisal di checklist 5-5-nya bisa atau tidak? Itu bisa. Kalau semisal balik lagi tadi, kalau kalian merasa 5 item pernyataan itu semua adalah permasalahan kalian, kayak gitu, itu bisa kalian checklist. Tapi kalau misal tidak, itu bisa kalian, misalkan aku cuman 1 kak yang bermasalah, itu nggak apa-apa banget. Paham teman-teman semua sampai sini? Cara pengisiannya, untuk cara pengisiannya, paham? Paham. Oke, sekarang barang-barang yang tidak penting di meja bisa dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu ya teman-teman semua. Oke, di sini saya akan mulai membagikan angket permasalahannya. Siap? Oke. Nah, untuk waktu pengisiannya saya tidak memberikan batas waktu ya teman-teman. Kalian bisa relax ngisinya. Saya tidak akan memberikan batas waktu. Jadi kalian bisa relax ngisinya sampai kapanpun itu ya. Tapi ya pasti jangan jangan terlalu lama juga. Oke. Nah, sudah. Nah, yang kalian tinggal di meja itu hanya alat tulis saja ya, teman-teman semua. Oke, yang barang-barang tidak penting nggak usah ditaruh di meja. Jadi nanti cuma alat tulis dan angket permasalahannya saja. Oke, sudah siap semuanya? Siap? Oke, saya bagikan ya, teman-teman semua. Oke. Oke. Sip. Udah pada kebagian semuanya? Udah siap? Oke, dipersiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang belum dapat bisa bilang, nanti saya beri. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat mengisi ya teman-teman semua. Diisi, saya tidak memberikan batas waktu. Jadi kalian bisa relax. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan. Oke, semuanya udah selesai? Semuanya udah selesai? Oke, sudah ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kalian sudah mengisi angket permasalahan ini. Saya akan kelola datanya dan saya akan kembangkan menjadi suatu program. Semoga ketika nanti programnya sudah ada, itu bisa membantu permasalahan yang kalian alami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan saya Amirah Najla Azahra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola data daftar cek masalah. Disimak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola data dari DCM ini. Nah, dalam pengelolaan data DCM, di sini kita memiliki 2 analisis data, yaitu analisis data individual dan juga analisis data kelompok. Analisis data kelompok terdapat 2 analisis lagi, yaitu analisis per item pernyataan dan yang kedua analisis per aspek masalah. Oke,
Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah analisis data individual. Sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa DCM, pengelolaan datanya, memiliki batas waktu yaitu seminggu. Mengapa? Karena perasaan seseorang itu hanya bertahan pada 1 minggu itu saja. Jadi dalam 1 minggu diharapkan kita sudah menyelesaikan pengelolaan data ini agar masih sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Analisis data individual. Analisis data individual di sini terdapat responden 1 yaitu TK. Nah, data apa saja yang harus kita kumpulkan? Yang pertama ada aspek masalah, yang dimana saya memiliki 10 aspek permasalahan. Dan yang kedua jumlah masalah, yaitu nomor masalah yang mereka pilih. Ya, di sini mohon maaf, di sini TK memilih satu nomor dalam satu aspek pernyataan. Yang perlu saya ingatkan bahwa di sini dari 10 aspek pernyataan, 10 aspek permasalahan yang saya miliki, satu aspeknya memiliki 5 pernyataan, ya. Satu aspek jumlahnya 5 pernyataan, ya. Ini yang perlu kalian ingat. Perlu teman-teman ingat, satu aspek kesehatan ini memiliki 5 pernyataan. Jadi TK memilih satu. Semuanya dia memilih satu nomor pernyataan dari satu aspek. Seperti itu. Berbeda dengan MD, dia nomor masalah yang dia pilih, dia memilih bermacam-macam nomor, ya. Di sini bisa kita lihat, ya. Nah, lalu ada jumlah masalah yang mereka pilih. Ini karena semuanya TK memilihnya cuma satu, berarti jumlahnya hanya 1. Di sini ada persen, dan di sini ada predikat, dan di sini ada kategori. Nah, saya hari ini akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui persen, predikat, dan kategori. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan. Nah, lebih jelasnya kita akan menggunakan data dari responden 2 yaitu MD. Di sini saya memiliki 10 responden, ya. Responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari satu responden saja, yaitu responden 2 yaitu MD, di mana bagaimana sih cara mendapatkan persenan ini, predikat, dan juga kategorinya. Oke, kita mulai dari aspek kesehatan. Di mana aspek kesehatan MD memilih 3 pernyataan, yaitu 1, 2, dan 4. Yaitu jumlahnya berarti 3, yang mana rumusnya adalah NM per N dikali 100%. Ya, NM itu adalah jumlah item yang bermasalah, sedangkan N adalah jumlah item pada aspek masalah. Ya, nah berarti NM jumlahnya ada 3 jumlah item yang bermasalah dari aspek kesehatan dari responden MD ini ada 3. Ya, berarti 3 per tadi sudah saya beritahu di awal bahwa satu aspek ada 5 pernyataan, ya. Jumlah item pada aspek masalah yaitu 5. 3 per 5 dikali 100. Oke. 3 kali 5, 3 per 5 kali 100. 300 bagi 5 yaitu 60%. Predikatnya kategorinya bermasalah. Bagaimana dengan data yang sudah kita peroleh, dengan data yang sudah kita tahu, dia mendapatkan 60%, kok bisa mendapatkan predikat E dan kategorinya adalah sangat bermasalah, yaitu DCM memiliki skala dan predikat nilai itu sendiri. Ini sudah saya catatkan di sini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ya, kategorinya
Jadi lihat, 0% sama dengan A, baik atau tidak bermasalah. 1% sampai 10% B, cukup baik atau cukup bermasalah. 11% sampai 25% C, agak bermasalah A. 26 sampai 50% D, atau bermasalah. 51% sampai 100% itu predikatnya E, kategorinya adalah sangat bermasalah. Jadi 60% di sini dalam skala dan predikat nilai dari DCM itu sendiri, 60% itu masuk ke predikat E, yang mana kategorinya adalah sangat bermasalah. Baik, itu salah satu yang sudah saya contohkan. Seterusnya kalian bisa melakukan hal tersebut. Semisal kalau kita pakai responden lain, itu FZ. Responden FZ, yang mana di sini dia kehidupan sosialnya memilih 4 pernyataan, 4/5 kali 100%. 400 dibagi 5 yaitu 80%, yang mana predikatnya sama seperti tadi, yaitu E, dikategorikan sebagai sangat bermasalah. Seperti itu ya, sangat bermasalah ya. Kalian bisa teruskan yang tadi sudah saya jelaskan, bisa kalian teruskan sampai responden yang kalian miliki. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke analisis data kelompok. Analisis data kelompok di sini ada dua analisis, yaitu analisis per item pernyataan dan analisis per aspek masalah. Di mana analisis per item pernyataan di sini ada nomor item pernyataannya, ya. Di sini karena saya 10 aspek permasalahan, satu aspek yang memiliki 5 pernyataan, jadi di sini jumlahnya ada 50 ya, 1 sampai 50. Ini nama-nama respondennya, nama responden yang bermasalah. Ini jumlah responden yang bermasalah, jumlah keseluruhan responden, persen, predikat, dan juga kategorinya. Seperti itu. Secara umum, untuk rumus sama seperti tadi, hanya berbeda dari keterangannya saja. Baik, di sini saya akan mencontohkan di nomor 1, yaitu jumlah responden yang bermasalah. Rumusnya adalah NM per N dikali 100%. NM-nya adalah 4, ya. Dan jumlah keseluruhan respondennya adalah 10. 4/10 dikali 100% yaitu 40%. Yang mana dia mendapatkan predikat D, yaitu bermasalah, dengan kategori bermasalah. Predikat D dengan kategori bermasalah. Sini mungkin. Nah, kalau misalnya mereka tidak isi seperti ini, seperti nomor 11, ya, ini tidak diisi sama sekali sama para responden, ya, berarti dia predikatnya adalah 0, yang mana item tersebut tidak bermasalah. Seperti itu. Lalu kalian bisa meneruskan seluruh item pernyataan yang dimiliki oleh kalian. Oke, saya lanjut ke analisis per aspek masalah. Mungkin ini ada sedikit rumit, akan tetapi ini masih mudah ya. Nah, analisis per aspek masalah. Analisis per aspek masalah terdapat nomor dari nomor aspek tersebut. Nah, ini aspek ya, ada 10 aspek. Satu aspeknya ada 5 pernyataan. N itu adalah jumlah pernyataan. Ya, di sini bisa dilihat. Nah, M adalah jumlah responden. NM adalah jumlah pernyataan yang dipilih oleh responden. MN jumlah responden yang memilih aspek pernyataan. Nah, ini persen dan juga predikat. Ini hampir sama seperti tadi. Oke, kita mulai di aspek
nomor 1, yaitu kesehatan. 5 itu adalah jumlah pernyataan. Satu aspek, seperti tadi saya sudah bilang di awal bahwa satu aspek saya memiliki 5 pernyataan. M-nya yaitu responden, saya memiliki 10 responden. NM ini dapat dari mana? NM yang perlu kalian ketahui keterangannya adalah jumlah pernyataan yang dipilih oleh responden. Nah, NM ini bisa kita lihat di atas ini. Ya, analisis per item masalah. Aspek kesehatan itu ada 5 pernyataan, jadi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini saya akan warnain supaya lebih jelas. Nah, ini semua aspek pernyataan dipilih oleh para responden. Ya kan, di sini tidak ada yang kosong, dipilih semua sama para responden. Berarti ini jumlahnya 5. 5-5-nya karena diisi oleh para responden. Berbeda dengan ini, nomor 11. 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nomor 11 itu pada aspek kehidupan keluarga ya. Nih, aspek kehidupan keluarga. Kita kuningin lagi. Ini jumlahnya ada 4. 4 tuh dari mana? 4 tuh karena satu pernyataan tidak dipilih oleh para responden. Para responden memilih di pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan 12, 13, 14, dan 15. Jadi jumlah di sini adalah 4. Seperti itu. Ya. Nah, untuk MN itu kita bisa lihat dari sini. Ya, aspek kesehatan ini MN-nya jumlahnya 10. Mengapa? Karena di sini dipilih oleh seluruh responden ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi jumlah MN-nya adalah 10. Begitu seterusnya. Di sini semua responden memilih seluruh aspek seperti itu. Nah, untuk persen dan predikat bagaimana kita bisa mendapatkannya? Di sini terdapat rumus yang sudah saya tuliskan. Rumusnya yaitu NM dikali MN per N dikali M dikali 100%. Yang mana di sini bisa saya contohkan di nomor 1 yaitu kesehatan. NM-nya yaitu MN-nya yaitu 5 dikali MN yaitu 10 per N 5 dikali M 10 dikali 100%, yang mana hasilnya adalah 100% dan predikatnya adalah E yaitu sangat bermasalah ya. Ini predikat dan kategorinya sudah saya beritahu bahwa ini terdapat skala ya, terdapat skala dan predikatnya. Di sini bisa dilihat ya. Nah, saya tahu dari situ. Jadi bisa kalian lihat di situ. Begitu seterusnya. Dalam pengelolaan data yang sudah kita kelola seperti ini, kita bisa kembangkan menjadi suatu program ya. Di sini saya sudah membuat programnya ya. Di sini ada programnya. Ya, di sini saya memiliki 4 bidang layanan, ya. Bidang pribadi ini dari 5 aspek permasalahan, yaitu apa saja? Aspek kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama, moral, dan rekreasi dan hobi. Seperti itu. Di aspek sosial, di sini saya memiliki 3 aspek permasalahan, yaitu hubungan pribadi, kehidupan sosial, dan masalah remaja atau muda-mudi. Seperti itu. Di aspek belajar, di bidang layanan belajar, di sini saya memiliki 1 aspek ya permasalahan, yaitu kebiasaan belajar. Begitu juga dengan karir, yaitu masa depan dan cita-cita. Seperti itu. Mungkin ini untuk lebih jelasnya saya akan memperjelas dulu sebentar, mohon maaf, supaya bisa dilihat dengan jelas ya.
Oke. Di sini programnya ada nomor, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi, materi, sasaran terlebih dahulu, materi, metode, evaluasinya mau seperti apa, dan juga sarana dan prasarana. Sini saya akan menjelaskan bidang layanan pribadi, yang mana tujuannya adalah mahasiswa atau mahasiswi memiliki kemampuan mengelola stres dan dapat mengatur waktu secara efektif. Layanannya, komponen layanannya adalah layanan responsif. Layanan responsif itu, mungkin di sini bisa sedikit saya jelaskan bahwa layanan responsif itu terdiri dari 2 strategi, ya. Layanan responsif terdiri dari 2 strategi, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Layanan responsif terdiri dari 2 strategi layanan, yaitu konseling individual dan juga konseling kelompok. Nah, untuk nomor 1, yang mahasiswa, tujuannya adalah mahasiswa atau mahasiswi memiliki kemampuan mengelola stres dan dapat mengatur waktu secara efektif. Nah, komponen layanannya saya memilih layanan responsif, strateginya adalah konseling kelompok, targetnya adalah mahasiswa atau mahasiswi UIN SMH Banten jurusan BKI, materinya pemahaman tentang pentingnya keseimbangan hidup. Metodenya adalah diskusi kelompok. Evaluasinya adalah refleksi, bagaimana dia merefleksikan semua diskusi yang sudah dilakukan pada konseling kelompok tersebut. Lalu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh saya adalah ruangan, ya. Sini kita tulis ruangan, ya teman-teman. Mohon maaf terjadi kesalahan, ya, ruangan. Nah, kedua, ya. Yang kedua adalah masih di bidang layanan pribadi. Tujuannya adalah membantu mahasiswa dan mahasiswi memahami berbagai pilihan beasiswa dan persyaratannya. Ya, sini saya memilih layanan dasar yang strategi layanannya adalah bimbingan klasikal. Nah, dalam layanan dasar ini strategi layanan yang saya pakai itu ada 2, yaitu bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok, seperti itu. Nah, layanan dasar itu komponen layanannya adalah layanan dasar, strateginya adalah bimbingan klasikal. Targetnya atau sasarannya adalah mahasiswa atau mahasiswi UIN SMH Banten jurusan bimbingan dan konseling Islam. Materinya adalah memberikan informasi tentang berbagai jenis beasiswa dan persyaratannya. Metodenya adalah seminar. Evaluasinya adalah angket. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPT atau PowerPoint, proyektor, laptop, dan ruang kelas. Nah, ini ada yang menarik di terakhir, ya. Di sini ada karir, membantu mahasiswa memahami dan mengenali bakat dan kemampuan yang ada pada diri mereka. Layanan responsif, yaitu konseling kelompok, sasarannya mahasiswa atau mahasiswi UIN SMH Banten. Materinya adalah tes minat dan bakat. Metodenya adalah tes minat bakat secara terstruktur, ya, yang kita tahu. Evaluasinya adalah wawancara. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah ruangan, meja, kursi, dan alat tes psikologinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana kita mengelola data DCM dari analisis data individual, analisis data kelompok, yang terdapat 2 analisis lagi, yaitu analisis per
per item pernyataan dan per aspek masalah. Lalu bagaimana kita mengelola programnya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait bagaimana cara pengelolaan data DCM itu sendiri. Gimana nih? Udah pada paham atau belum? Semoga teman-teman sudah paham ya dan bisa mengaplikasikannya di rumah. Semoga penjelasan saya dapat membantu tugas kalian atau pembelajaran yang ingin kalian pelajari. Saya Amirah Najla Azahra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.